Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Video kali ini saya akan berbicara dengan Gemini. Bertanya soal isu yang lagi rame sekarang, yaitu angka pengangguran. Baik yang lulusan sarjana maupun yang bukan lulusan sarjana. Kenapa kok masih tinggi ya angka pengangguran itu? Baik, saya akan ketik di Gemini ini. Pertama yang akan saya tanyakan tentang angka pengangguran ya. Angka pengangguran di Indonesia ya, dari yang Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,22 juta orang. Proporsi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan adalah sebagai berikut. SMA per SMK sekolah menengah ke atas menyumbang porsi pengangguran terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 29,61%. Lulusan SMK dan SMA menengah atas mendominasi proporsi penganggur terbanyak. SD ke bawah, tidak belum sekolah, putus SD dan tamatan SD, menyumbang sekitar 17,18% dari total pengangguran. SMP, sekolah menengah pertama, menyumbang sekitar 15,65% dari total pengangguran. Lulusan kuliah dibagi perguruan tinggi, D4, S1, S2, S3, menyumbang 14,31% dari total pengangguran, atau setara dengan 1,03 juta orang. Diploma, D1, D2, D3, menyumbang sisanya di kisaran 2-3%. Meskipun lulusan universitas dan diploma memiliki jumlah pengangguran terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan lulusan sekolah menengah, SMA, SMK, angka pengangguran terdidik, sarjana, yang menembus angka 1 juta orang menunjukkan adanya tantangan penyerap tenaga kerja, mismatch, antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Apa saja penyebabnya? Sebutkan. Berikut adalah faktor-faktor utama penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ketidaksesuaian keterampilan, skill mismatch. Adanya kesenjangan, gap antara keahlian yang diajarkan di lembaga pendidikan pelatihan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri dan pasar kerja saat ini. Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan lapangan kerja. Jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi baru, fresh graduates, setiap tahunnya jauh melampaui kapasitas penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal. Tingginya ekspektasi gaji dan jenis pekerjaan. Lulusan perguruan tinggi sarjana cenderung memilih pekerjaan, job selektif, dan mengharapkan standar gaji tinggi, sehingga lebih memilih menganggur sementara waktu daripada mengambil pekerjaan di bawah ekspektasi. Kurangnya pengalaman kerja dan keterampilan praktis, banyak lulusan pendidikan formal, terutama SMA, SMK, dan diploma, yang minim keterampilan praktis, komunikasi, maupun penguasaan teknologi dasar yang dicari pemberi kerja. Keterbatasan keterampilan bagi lulusan putus sekolah dasar. Kelompok dengan tingkat pendidikan rendah, SD ke bawah putus sekolah, sulit masuk ke sektor formal karena syarat kualifikasi minimum yang semakin tinggi, sehingga terjebak pada sektor informal yang tidak stabil atau menganggur. Otomatisasi dan perubahan teknologi. Penggunaan teknologi, AI, dan otomatisasi di berbagai industri memangkas kebutuhan tenaga kerja untuk posisi-posisi tingkat entry level, dan pekerjaan rutin/manual. Nah, ini yang poin terakhir ini saya kepingin tahu ya.
Apakah betul gara-gara AI pengangguran di Indonesia meningkat? Nah, akan saya tanya. Apakah karena AI angka pengangguran di Indonesia meningkat? Ini saya tambahi dan otomatisasi atau digitalisasi Otomatisasi, kecerdasan buatan, AI, dan digitalisasi bukanlah faktor utama tunggal, melainkan salah satu akselerator yang memperluas dan mempercepat pergeseran struktur tenaga kerja di Indonesia. Secara garis besar, dampaknya dapat dipahami melalui beberapa poin berikut. Penciptaan vs pergeseran pekerjaan, digitalisasi dan AI menghapus jenis pekerjaan rutin / administrasi tingkat entry level, seperti entry data, kasir, atau customer service dasar. Namun di saat yang sama menciptakan jenis pekerjaan baru di bidang teknologi, analisis data, dan ekonomi digital, gig ekonomi. Masalah utama adalah skill gap. Dampak AI terasa berat di Indonesia bukan semata-mata karena teknologi merampas pekerjaan, melainkan karena kecepatan adaptasi kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja jauh lebih lambat dibanding laju adopsi teknologi oleh industri. Faktor dominan lainnya, peningkatan angka pengangguran dan sulitnya mendapat pekerjaan saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, penurunan daya beli, gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK di sektor manufaktur dan startup, serta melambatnya investasi pada sektor padat karya. Penyebab peningkatan pengangguran adalah kombinasi antara dinamika ekonomi global nasional dan perubahan teknologi, di mana teknologi mempertinggi standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri saat ini. Penyebab peningkatan pengangguran adalah kombinasi antara dinamika ekonomi global nasional dan perubahan teknologi, di mana teknologi mempertinggi standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri saat ini. Oke, berarti penyebabnya dalam negeri lebih banyak atau karena luar negeri. Secara keseluruhan, penyebab tingginya pengangguran di Indonesia lebih dominan dipicu oleh faktor dalam negeri, domestik, walaupun faktor luar negeri tetap memberikan tekanan tambahan. Faktor dalam negeri, porsi mayoritas. Kualitas dan relevansi pendidikan, kurikulum sekolah dan perguruan tinggi belum selaras dengan kebutuhan industri, skill mismatch, menghasilkan lulusan yang kurang siap kerja. Regulasi dan iklim usaha, kebijakan ketenaga kerjaan, efisiensi birokrasi, dan biaya kepatuhan yang tinggi, terkadang menyulitkan ekspansi bisnis lokal maupun masuknya investasi padat karya. Pertumbuhan sektor informasi vs formal, sebagian besar lapangan kerja yang tercipta berada di sektor informal dengan produktivitas dan kepastian pendapatan yang rendah. Penyebaran lapangan kerja tidak merata. Pembangunan ekonomi dan fasilitas industri masih terpusat di wilayah tertentu, seperti Pulau Jawa, sehingga terjadi penumpukan angkatan kerja. Konsumsi dan daya beli domestik, permintaan pasar lokal yang melemah langsung memukul industri manufaktur dan retail dalam negeri. Faktor luar negeri, pemicu dan tekanan eksternal. Ketidakpastian ekonomi global, geopolitik dan inflasi global menekan volume perdagangan dan permintaan ekspor produk Indonesia, seperti tekstil, garmen, dan komoditas. Pergeseran tren investasi. Investor asing makin selektif dan lebih banyak mengalirkan modal ke sektor teknologi atau negara lain yang menawarkan efisiensi biaya lebih tinggi. Tren offshoring dan otomatisasi global. Adopsi teknologi global membuat perusahaan multinasional merestrukturisasi jumlah tenaga kerja secara global, termasuk cabang mereka di Indonesia. Masalah utama pengangguran di Indonesia adalah masalah struktural internal, yaitu bagaimana negara mengelola, mendidik, dan menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerjanya. Sementara kondisi luar negeri lebih berfungsi sebagai pemicu, trigger, yang memperberat kondisi yang sudah ada.
jawaban ini berarti masalahnya masalah dalam negeri. Nah, tanggung jawab siapa memberikan kerja? Pemerintah atau diri sendiri? Sebutkan hukumnya. Tanggung jawab memberikan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan diri sendiri, dengan pembagian peran yang diatur eksplisit oleh hukum. 1. Peran dan tanggung jawab pemerintah, penyedia ekosistem dan regulasi. Pemerintah tidak bertugas membagikan pekerjaan satu persatu secara langsung kepada seluruh warga negara, melainkan bertanggung jawab wajib menciptakan iklim ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta regulasi yang menjamin hak warga negara untuk bekerja. Dasar hukum. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 39 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 2. Peran dan tanggung jawab diri sendiri, peningkatan kualifikasi dan usaha. Meskipun konstitusi menjamin hak atas pekerjaan, status hak tersebut membutuhkan kewajiban individu untuk meningkatkan kapasitas diri, skilling, bersaing secara sehat di pasar kerja, serta mematuhi norma pres hukum yang berlaku. Dasar hukum dan kewajiban. Pasal 12 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Prinsip bebas berusaha, kebebasan berkontrak. Hukum memberikan ruang bagi individu untuk bekerja pada orang lain maupun membuka lapangan kerja sendiri, wirausaha. Kesimpulan, subjek, tanggung jawab utama pemerintah. Menyediakan lapangan kerja, kebijakan investasi, pelatihan, upskilling, dan perlindungan hukum. Diri sendiri, mengembangkan kompetensi, aktif mencari, menciptakan peluang kerja, dan memenuhi kualifikasi industri. Atas jawaban ini, berarti saya harus menambah lagi pertanyaannya ya. Apakah pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada yang mau kerja tanpa harus baik bagi yang tidak sekolah maupun yang lulus sekolah dan kuliah? Apa saja program tersebut? Apakah sudah efektif? Pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai program untuk memfasilitasi pencari kerja di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tidak berputus sekolah hingga lulusan perguruan tinggi. Program-program pemerintah berdasarkan tingkat pendidikan. 1. Untuk putus sekolah dan lulusan pendidikan dasar, SD SMP,
Balai Latihan Kerja, BLK, dibagi pelatihan vokasi Kemnaker. Pelatihan keterampilan teknis gratis, seperti pertukangan, las, menjahit, otomotif, tanpa syarat ijazah tinggi untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Program Kartu Prakerja, pelatihan skilling dan reskilling berbasis digital serta insentif finansial yang terbuka bagi seluruh warga negara usia produktif, termasuk korban PHK dan pekerja informal. Program pemberdayaan UMKM dan padat karya, proyek pembangunan infrastruktur daerah berbasis padat karya tunai, Kementerian PUPR Kemendes, untuk menyerap tenaga kerja tanpa kualifikasi pendidikan khusus. 2. Untuk lulusan sekolah menengah, SMA SMK. Aplikasi Siap Kerja, Karir Hub Kemnaker. Platform digital resmi pemerintah yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan industri di seluruh Indonesia. Bursa kerja khusus BKK Sekolah. Kemitraan resmi antara SMK SMA dengan dunia usaha untuk penyaluran langsung lulusan ke dunia kerja. Program magang nasional, skim pemagangan terstruktur di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan pengalaman kerja nyata. 3. Untuk lulusan perguruan tinggi, diploma S1, S2. Program magang dan studi independen bersertifikat, MSIB dibagi kampus Merdeka. Program Kementerian Pendidikan yang menghubungkan mahasiswa dan lulusan baru, fresh graduate, langsung dengan proyek di perusahaan multinasional dan BUMN. Rekrutmen bersama BUMN dan CPNS PPPK. Pembukaan lapangan kerja sektor publik dan korporasi negara secara berkala dan terpusat. Wirausaha Merdeka dan program inkubasi bisnis. Bantuan pendanaan dan pendampingan bagi sarjana yang ingin membangun usaha, startup. Evaluasi efektivitas program. Secara umum, efektivitas program-program tersebut belum sepenuhnya maksimal dan masih menghadapi sejumlah tantangan utama. Sisi positif, program seperti Kartu Prakerja dan MSIB terbukti berhasil meningkatkan keterjangkauan pelatihan teknis dan memperpendek masa tunggu kerja bagi sebagian peserta. Kuantitas vs kualitas lapangan kerja. Sebagian besar pekerjaan yang tercipta atau menyerap tenaga kerja tingkat bawah masih didominasi oleh sektor informal dengan gaji rendah dan perlindungan kerja yang minim. Penyebaran informasi dan akses terhadap program pelatihan dan lowongan kerja masih terpusat di kota-kota besar dan Pulau Jawa, sehingga masyarakat di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, belum merasakan dampak secara merata. Masalah kebutuhan industri, mismatch. Meskipun pelatihan telah diberikan, laju penciptaan lapangan kerja formal di industri masih jauh lebih lambat dibanding jumlah peserta yang menyelesaikan program setiap tahunnya. Mismatch berarti masalah kebutuhan industri. Laju penciptaan lapangan kerja formal di industri masih jauh lebih lambat. Berarti pertumbuhan industri itu lambat ya, untuk gaji yang lebih tinggi. Nah, artinya kesempatan dapat gaji tinggi atau yang mensejahterakan di Indonesia itu terbatas. Ya, secara objektif, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan tingkat kesejahteraan yang mapan di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi dan pasar kerja di Indonesia yang belum seimbang. Berikut adalah beberapa faktor kuncinya. Dominasi sektor informal, sekitar 58-60% dari total tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja harian, atau pengemudi online. Sektor ini umumnya tidak menawarkan kepastian gaji pokok, tunjangan kesehatan, maupun jaminan pensiun. Kelangkaan pekerjaan sektor formal bermutu tinggi. Jumlah pekerjaan di sektor formal, seperti perusahaan multinasional, BUMN, atau industri manufaktur berteknologi tinggi, jauh lebih sedikit dibanding jumlah angkatan kerja baru yang masuk setiap tahunnya. Akibatnya, persaingan untuk posisi berkategori middle to high income menjadi sangat ketat. Fenomena underemployment, setengah pengangguran. Banyak orang yang tidak terhitung sebagai pengangguran karena memiliki pekerjaan,
Tetapi jam kerja atau pendapatannya sangat rendah dan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup layak. Kesenjangan standar upah antar wilayah, standar upah minimum provinsi (UMP), dan kesiapan industri masih sangat terpusat di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan besar, sehingga akses ke pekerjaan sejahtera di luar daerah tersebut makin terbatas. Kesimpulan, menjadi pekerja yang sejahtera di Indonesia bukan hal yang tidak mungkin, tetapi membutuhkan kualifikasi tinggi, high skill, penguasaan bidang spesifik seperti teknologi, finansial, atau keahlian teknis khusus, serta kemampuan bersaing di segmen pasar kerja yang porsinya relatif kecil. Baik, ini masalah-masalahnya dan tantangan-tantangannya ya. Insya Allah nanti saya di video yang kedua saya lanjutkan video ini, apa yang bisa kita lakukan ya. Minimal pemerintah sudah melakukan ya, sudah berusaha, terus industri sudah berusaha membuka lapangan kerja, namun kesempatan itu semakin mengerucut. Berarti itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana cara survival ya. Survival itu bagaimana, nanti insya Allah akan saya buat di video yang kedua.